indahnya kasih-Mu ya Tuhan. Ini yang coba saya ungkapkan di sini. Kasih setia Tuhan tak berkesudahan. Rahmat-Nya tak berkesudahan. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan. Ratapan 3 ayat 22-23. Kasih Tuhan melampaui logika manusia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada seruan yang spontannya lahir dari hati manusia ketika ia mengalami Tuhan secara pribadi. Indahnya kasih-Mu ya Tuhan. Seruan itu tidak lahir dari teologi di kepala Bapak Ibu ya, tetapi dari perjumpaan pribadi. Ketika Daud diselamatkan dari lembah maut, bibirnya memuji. Ketika Maria Magdalena dilepaskan dari masa lalunya, ia menangis memeluk kaki Yesus. Ketika Petrus disembuhkan dari rasa bersalahnya, ia berseru, Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Kasih Tuhan terlalu dalam untuk dijelaskan, terlalu tinggi untuk dijangkau, terlalu luas untuk dipahami, tetapi terlalu nyata untuk disangkal. Hari ini kita renungkan, mengapa kasih Tuhan itu begitu indah. Salah satunya, indahnya kasih Tuhan itu karena kasih-Nya mencari kita. Kasih yang datang duluan, bukan kita yang mencari Tuhan, tetapi Tuhan yang mencari kita. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita itu masih berdosa. Kasih Tuhan bukan reaksi, kasih Tuhan adalah inisiatif. Manusia sombong, berdosa, lari, bersembunyi seperti Adam. Tetapi Allah berjalan di taman sambil berseru, Adam, di manakah engkau? Ini bukan panggilan kemarahan, Bapak Ibu. Ini adalah panggilan kasih. Indahnya kasih Tuhan karena Ia mendekati kita, bahkan ketika kita menjauhinya. Kasih Tuhan tidak menyerah pada manusia. Seorang gembala meninggalkan 99 ekor dombanya hanya untuk satu yang hilang. Di Lukas 15. Secara ekonomi ini bodoh. Secara logika ini tidak masuk akal. Tetapi bagi Tuhan, manusia bukan angka yang harus ditambah atau dikurangi, yang harus dikali atau dibagi. Manusia adalah jiwa yang bernilai kekal, bagian dari roh yang ditembuskannya. Indahnya kasih Tuhan itu karena kasih-Nya mengobati luka yang paling dalam. Banyak orang bisa berkata, aku mengasihimu, namun hanya Tuhan yang dapat berkata, aku menyembuhkanmu. Kasih yang memulihkan hati yang hancur. Mazmur 14 ayat 19. Tuhan dekat kepada orang-orang yang patah hati. Kasih Tuhan bukan hanya menghapus dosa, tetapi juga mengobati luka, Bapak Ibu. Luka masa kecil, luka pengkhianatan, luka kehilangan, luka penolakan, luka kegagalan. Tuhan tidak hanya mengampuni masa lalu kita, Ia juga menyembuhkan luka hati kita. Kasih-Nya tidak menolak orang paling remuk, Bapak Ibu. Perempuan berdosa yang menangis di kaki Yesus di Lukas 7 ayat 26-50 tidak ditolak, tapi diterima. Petrus yang menyangkal Yesus tidak dibuang, tapi dipulihkan. Thomas yang ragu tidak ditegur, tapi diberi bukti. Indahnya kasih Tuhan. Karena Ia menerima kita apa adanya, tapi tidak membiarkan kita tetap apa adanya. Indahnya kasih Tuhan itu karena kasih-Nya mengubah kita. Kasih yang mengubah karakter. Sebelum dikasihi Tuhan, kita egois.
setelah mengalami kasih Tuhan, kita menjadi murah hati. Sebelum dikasihi Tuhan, kita pemarah. Setelah mengalami kasih Tuhan, kita menjadi lembut. 1 Yohanes 4 ayat 19 mengatakan, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kasih Tuhan bukan hanya memberi rasa nyaman, tetapi mengubahkan dan mentransformasi. Kasih Tuhan memberi identitas baru. Orang yang percaya Kristus menjadi ciptaan baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Perempuan Samaria yang malu bersembunyi kini menjadi pewarta Injil. Sakeus yang serakah menjadi murah hati. Paulus yang ganas menjadi rasul Allah yang penuh kasih karunia. Ketika manusia mencap tidak layak, Tuhan mencap dipanggil dan dikuduskan. Indahnya kasih Tuhan, karena kasihnya tidak pernah habis. Kasih manusia berubah. Hari ini sayang, besok kecewa. Hari setia, besok meninggalkan. Hari ini berjanji, besok mengingkari. Tetapi kasih Tuhan tidak berubah. Tidak habis. Tidak menipis. Tidak pernah kelelahan menjaga kita. Ratapan 3 ayat 22-23 berkata bahwa kasih Tuhan selalu baru tiap pagi. Artinya, kasihnya tidak basi, tidak kedaluarsa, dan tidak pernah habis dipakai. Kita bangun pagi dengan kasih baru, bukan kasih sisa-sisa kemarin. Bagaimana merespon indahnya kasih Tuhan? Datanglah dengan ketulusan. Kasih Tuhan bukan untuk ditonton, tapi untuk diterima. Hiduplah dalam ketaatan. Ketaatan bukan syarat diterima Tuhan, tetapi buah dari orang yang sudah merasa dikasihinya. Bagikan kasih itu kepada sesama. Orang yang pernah disembuhkan akan menjadi penyembuh. Orang yang pernah diampuni akan menjadi pengampun. Orang yang pernah diangkat akan mengangkat. Seruan orang yang mengenal kasih Tuhan. Pada akhirnya, respon orang yang mengalami Tuhan bukan argumen teologis, tetapi penyembahan. Kita berkata bukan dengan debat, tapi dengan air mata syukur. Indahnya kasih-Mu ya Tuhan. Sanggup kujelaskan, juga tak mungkin kulupakan. Kasih-Nya mencari kita. Kasih-Nya memulihkan kita. Kasih-Nya mengubah kita. Kasih-Nya menopang kita. Kasih-Nya membawa kita sampai ke rumah Bapa, dan kasih-Nya adalah segala-segalanya bagi kita. Amin.